Kata Nabi, cintai seseorang itu sewajarnya aja. Ya, cintai seseorang itu sewajarnya saja. Karena siapa tahu suatu saat dia jadi musuhmu. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja. Karena suatu saat dia bisa jadi orang yang engkau cintai. Ya, kan ada teman SD laki perempuan, waktu SD berantem melulu. Gede jodoh, ya. Kita kan nggak pernah tahu. Santai bersama Ustaz Mujahid, kajian agama, bahas sejarah dan cerita kehidupan. Jalan-jalan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini. Dan hari ini kita bertemakan Bisa Lagi Channel. Dan kita sekarang ngobrol-ngobrol bersama Pak Ustadz ya. Ya, siap. Nah, mungkin Pak Ustadz kita pengen tahu nih pembahasan ada apa dengan cinta. Oh, ada apa Gimana, dengan Pak cinta? Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih nih tim podcast ala Warteg, kita bisa hadir di sini di Bandar Kelapa Manis, Kemayoran ya. Sebenarnya bukan warteg nih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Baik ya, tema kita adalah ada apa dengan cinta. Ya. Allah membahas tentang cinta ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah menyatakan wa minan nas mayyattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Kata Allah, wa minan nas, dan di antara manusia, di antara mereka ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih cinta kepada Allah. Artinya apa? Allah menjelaskan kepada kita. Ada orang-orang yang mencintai Allah lebih dari segalanya. Tapi ada juga orang-orang yang mencintai Allah tapi mencintai yang lain. Dan cintanya itu setara dengan cintanya kepada Allah. Ini yang Allah nggak suka. Ya. Kemudian Allah menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang yang beriman mereka jauh lebih cinta kepada Allah. Nah, berbicara tentang cinta ini, ada seorang pujangga mengatakan, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Jeng gitu ya. Ya, jadi kayaknya kenal kita ini ya. Hidup tanpa cinta gitu ya. Masyaallah. Ya, jadi hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Ungkapan ini bukan sabda Nabi, bukan pula ucapan para sahabat. Tapi kalau kita pikir-pikir ada juga benarnya. Karena Allah menciptakan dunia ini atas dasar cinta. Tanpa cinta, dunia kita adalah dunia yang garang. Dunia penuh pertentangan, dunia penuh dengan pertempuran dan pembunuhan. Tapi karena ada cinta, maka dunia kita menjadi indah. Ya. Dengan cinta, seorang yang lemah jadi kuat. Dengan cinta, seorang yang penakut jadi berani. Dengan cinta, yang jauh terasa lebih dekat. Ya. Tapi ada juga orang dengan cinta, karena dia diperbudak oleh cinta, yang tadinya dia raja jadi hamba. Ya. Karena diperbudak oleh cinta, yang tadinya kuat jadi lemah. Maka kitalah yang pandai-pandai mengelola cinta itu. Ya. Karena intinya dengan cinta semua akan tampak lebih indah. Maka benar kata Imam Syafi'i dalam syairnya, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Cinta yang telah dipenuhi, mata yang telah dipenuhi dengan cinta akan buta terhadap celah. Kita ini kalau cinta sama seseorang, biar dia jelek kelihatan cakep. Orang bilang,
Wah, itu orang yang kamu cintai jelek. Kata siapa jelek? Dia eksotik tahu, begitu ya. Kalau dia itu yang kamu cintai bawel tuh, dia bukan bawel, dia kreatif, begitu ya. Itu ya, itu yang kamu cintai itu ganjen gitu ya. Dia bukan ganjen, dia lincah. Kenapa? Karena ada cinta. Tapi kalau kita udah benci sama seseorang, kata Imam Syafi'i, kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Sedangkan mata yang dipenuhi dengan kebencian akan melihat kekurangan demi kekurangan. Jadi yang dilihat cuman kekurangan aja. Walaupun dia pakai jilbab tetap salah. Pakai jilbab nutupin botak, begitu ya. Ngaji nutupin belang, begitu. Orang ngaji aja masih salah kalau benci. Maka dengan cinta semua akan tampak lebih indah. Makanya kan kisah tragis yang dialami atas dasar cinta akan menjadi sebuah kenangan indah mengharukan. Ya. Kerugian yang besar yang kita alami atas dasar cinta akan menjadi sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia. Ya. Kemudian semua dengan cinta akan tampak indah. Makanya kisah-kisah tentang cinta yang ditulis oleh para pujangga itu selalu terkenang gitu. Kalau di Inggris sana ada William Shakespeare, ya, dia menulis Romeo dan Juliet. Ya. Kemudian di Arab ada Syekh An-Nizami menulis tentang Laila Majnun, ya. Majnun, tahu Majnun? Gila. Ini Majnun enggak? Oh enggak. Ya. Jadi kalau di Arab ada Laila Majnun, ya. Kemudian kalau di Prancis itu ada Cyrano, ya, ada Cyrano dan ini Magdalena, ya, Cyrano dan Magdalena. Kalau di India ada Rahul dan Anjali dalam cerita Kuch Kuch Hota Hai, ya. Kalau di Padang sana ada karya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk, ya. Kisah tragis antara Zainuddin dan Hayati. Ya, makanya orang suka bilang Hayati lelah bang, gitu ya. Itu diambil dari kata-kata Zainuddin dan Hayati. Intinya ya, dengan cinta semua akan tampak indah. Ya. Oke, kita buka pertanyaan nih. Lanjut, monggo. Cinta pertama kita buat siapa, Ustaz? Ini ada pertanyaan. Cinta pertama itu buat siapa? Ya. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah itu sudah mengajarkan kita agar tidak salah membidikkan cinta pertama. Karena bidikan cinta pertama itu akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia di dunia di akhirat. Salah membidikkan cinta pertama akibatnya fatal. Berapa banyak orang yang cintanya hanya untuk perempuan, begitu perempuan itu nikah dengan orang lain, dia bunuh diri. Ya, tidur di rel kereta. Ya, naudzubillah min dalik. Ada yang lompat dari apartemen gara-gara ditinggal nikah. Ya, ada yang minum baygon. Mana baygonnya rasa jeruk lagi gitu ya. Ada ya. Jadi bunuh diri buat apa? Ada yang bunuh diri nyebur kobokan, kagak mati-mati ya. Jadi intinya jangan salah membedekkan cinta pertama. Maka Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka Allah menyatakan begini, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian tinggali, lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
segala keputusannya. Artinya apa? Cinta kepada 8 perkara ini boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalannya. Silahkan cinta mobil, tapi ingat, tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalannya. Makanya kan kalau kata para ulama itu, makanya kita itu kalau cinta istri jangan 100%, 5% saja, 5% aja, 95% itu kepada Allah, ya 95%. Jadi cinta kepada istri hanya 5% aja, sehingga kalau ditinggal mati sama istri cepet cari gantinya lagi, ya. Nah, yang perempuan cinta kepada suami jangan 100%, 5% aja, 95%-nya kepada Allah. Jadi kalau ditinggal kawin lagi sama suaminya nggak terlalu sakit gitu ya. Kok kayak nggak enak juga ini contohnya ya. Ya, nggak enak juga contohnya. Jadi intinya cinta kepada tadi itu boleh, tapi cinta pertama adalah untuk Allah, Rasul, dan perjuangan di jalannya. Jadi seorang mukmin, makanya Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang yang beriman mereka jauh lebih cinta kepada Allah. Ya, nih. Monggo silakan. Kalau cinta sama orang tua gimana? Oh ya. Kan itu bisa dipisah atau memang harus ada urutannya Allah, Rasul, orang tua? Oh ya. Atau memang enggak, orang tua, cinta orang tua sama cinta Allah dan Rasul beda gitu. Oh ya. Tunggu, orang tuanya Ya. orang tuanya perempuan atau bapaknya atau Dua-duanya. ibunya? Oh, dua-duanya. Ya, artinya begini. Jadi bagaimana cinta kepada orang tua? Tetap cinta kepada orang tua tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan perjuangan di Oh, jalannya. enggak dibedain ya? Gak dibedain. Harus Tetap ikutan. cinta kepada orang tua harus di bawah cinta kita kepada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalannya. Ada sejarah Islam mencatat bahwa ada seorang anak muda di Mekah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini bapaknya kaya raya, ibunya kaya raya. Bapaknya terpandang, ibunya terpandang. Nah, Mus'ab ini dikenal cerdas, pandai, dan pemuda yang selalu kalau pakai baju tuh double-double. Orang kaya soalnya dia. Kalau pakai baju tuh double, ya. Terus rambutnya selalu klimis, ya, diminyakin klimis. Kayak rambut saya gitu ya, Masya Allah ya. Tapi memang kita disuruh ngerawat rambut loh, biar rapi ya. Diminyakin ini, ya Pak Sam ya. Ya, diramuti, disisir ya. Jadi ya dirapiin ya, dirapiin. Memang kita diperintahkan untuk rapi rambut. Nah, satu ketika Mus'ab ini masuk Islam di usianya 15 tahun. Ibunya marah, bapaknya marah. Sampai ibunya mengatakan, demi Allah mulai sekarang saya tidak akan makan sampai saya mati, biarkan Mus'ab bin Umair yang disalahkan. Maka Mus'ab bin Umair itu tetap dia berbakti kepada ibunya. Dia bawa makanan. Wahai ibu, ayo makan. Saya suapin, tetap ibunya nggak mau. Besoknya, wahai ibu, makan. Tetap ibunya nggak mau. Sampai 3 hari nih ibunya udah lemas ini, udah lemas. Ya, udah lemas saja ya. Maka Mus'ab bawa makanan tuh buat ibunya. Wahai ibu, makan, saya suapin. Kata ibunya, biarin biar saya mati. Langsung Mus'ab mengatakan begini, ya ummah, inni uhibbuka fillah. Wahai ibu, saya menyayangi engkau karena Allah. Kama uhibbu nafsi, saya menyayangi engkau sebagaimana aku menyayangi diriku sendiri. Walakin hubbi ilallah wa rasulihi akbar. Tapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar lagi daripada cintaku kepadamu. Begitu Mus'ab. Wallahi lau anna laki alfarruh fa kharajat minki wahidan fawahidan ma taraktu hadaddin. Demi Allah wahai ibu, seandainya engkau mempunyai 1000 nyawa keluar satu persatu dari tubuhmu, demi Allah saya tidak akan meninggalkan Islam. Sekarang makan atau saya tinggal. Akhirnya baru mau ibunya disuapin. Disuapin ibunya. Maka ketika dia nyuapin ibunya itulah turun firman Allah surat Luqman
yang isinya untuk menghargai seorang orang tua walaupun beda keyakinan. Turun surat Luqman yang mengajarkan walaupun kita beda keyakinan dengan orang tua tetap wajib berbuat baik. Maka turun ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah menyatakan maka kalau orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat musyrik, artinya murtad kembali dari agama Islam, maka jangan kau patuhi kedua orang tuamu. Tapi kewajibanmu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kewajibanmu adalah berbuat baik kepada mereka sebagaimana mereka berbuat baik kepadamu. Jadi tetap cinta kepada orang tua tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul dan juga perjuangan di jalannya. Bahkan ada seorang sahabat, saya lupa namanya, Hasan kalau tidak salah. Hasan itu menyatakan begini, Hasan bin Sabit atau siapa gitu namanya. Ketika terjadi perang Uhud, orang tuanya bilang ke Hasan, "Wahai Hasan, jangan ikut perang kamu. Di rumah aja jagain ibu dan adik-adik perempuanmu." Ya. Maka apa kata Hasan? "Ya abata, innaha lajannah." Wahai bapakku, sesungguhnya hadiah dari perang ini adalah surga. Demi Allah saya tidak akan mendahulukan siapapun untuk mendapatkannya kecuali diriku. Dia mengatakan begitu. Tapi kata bapaknya, kau jagalah adik-adik perempuanmu dan ibumu. Apa kata Hasan? Innalin nisa'i rabbun yahmihin. Sesungguhnya untuk para wanita di rumah ini ada Allah yang akan menjaga mereka. Ditinggal tuh bapaknya. Dia ikut jihad perang dalam perang Uhud. Akhirnya gugur, mati syahid. Ya. Malam harinya ketika dia sudah dikuburkan, malam harinya bapaknya bermimpi. Pagi harinya bapaknya berkata kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, "Ya Rasulullah, inni ara bunayya fil jannati." Ya, wahai Rasulullah, saya melihat putraku Hasan berada di surga. Ya, berada di surga. Yasbahu fi anharil jannah. Dia sedang berenang di sungai-sungainya surga. Wallahi laqad atarabi. Demi Allah dia telah mendahului aku. Demi Allah dia telah mendahului aku. Jadi dia suruh jaga ibunya nggak mau, ya, nggak mau. Dia lebih memilih jihad. Tapi kalau kita bicara bagaimana cinta kita kepada orang tua, ya harusnya sepadan. Cinta kepada bapak atau ibu harusnya sepadan. Orang tua walaupun bapak itu, walaupun ibu ya, walaupun ibu 3 tingkat di atas ayah, tetap kita wajib menghormati orang tua, ayah kita, karena dia yang bekerja mencari nafkah. Tapi ibu memang 3 tingkat, ya. Kan ada itu lagunya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat di atas ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi gitu ya. Begitu aja terus ya. Alasannya ibu ya, Tat? Nah, Maksudnya kenapa sih? makanya ibu 3 tingkat di atas ayah. Ya. Kenapa, Tat? Ibu itu Karena dia yang melahirkan, mengandung, kemudian menyusui 2 tahun, kemudian merawatnya sampai besar. Ya, setega-teganya ibu tidak setega ayah. Mungkin kalau ayah bisa gampar anak, tapi kalau ibu masih mikir, ya maka yang susah untuk putus ikatan itu memang ibu. Ya, makanya seperti apapun ibu kita ya tetap ibu kita. Kondisinya apapun ya dia tetap ibu kita. Ya, nah itu. Jadi sekali lagi tetap cinta kepada Allah, Rasul dan perjuangan di jalannya tetap lebih didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan. Penerapan cinta pada Allah dan Rasulnya itu hanya ibadah apa lebih? Oh ya, penerapan cinta kepada Allah Rasulnya tidak hanya ibadah, ya, tidak hanya ibadah, tapi ya apa ya, pengorbanan juga. Jadi cinta itu butuh pengorbanan, karena itu sanksi dari sebuah cinta. Kalau Anda bilang kepada seseorang perempuan, saya cinta kamu, Anda harus siap modal keluar uang. Untuk kalau dia butuh lipstik belikan,
Ya, kalau dia belum butuh makan ya belikan. Kalau dia butuh pakaian ya belikan. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Makanya dengan mengenal cinta maka kita mengenal yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah sanksi dari sebuah cinta. Kalau nggak pingin disanksi, jangan mencintai. Selesai dah. Setuju, Ustaz. Cinta Cinta butuh pengorbanan tadi. Iya, pengorbanan ya. Pengorbanan. Oke, Pak Ustadz, ini pertanyaan mungkin agak rock and roll nih. Agak rock and roll. Kayaknya nanya itu ya. Nah, jadi gini Mas Ustadz, kalau cinta dalam perjodohan, misalkan orang tua menjodohkan menjodohkan, anaknya, iya. harus menikah dengan si pria, nah itu ya kan dengan semua atau gimana. Tapi si wanita itu nggak suka. Nah, apakah itu perjodohan itu karena terpaksaan? Apakah itu jodoh? Nah, karena Allah Taala. Ya. Intinya begini. Seseorang kalau sudah sampai menikah, berarti itu jodoh. Jodoh. Kalau sampai menikah berarti jodoh. Terpaksa atau tidak, kalau sudah akad berarti jodoh. Walaupun jodoh seseorang tuh ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Karena di tengah jalan seringkali ada onak dan duri, ya. Ada jurang, ada itulah ya. Ada yang terpleset dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai menikah, itu namanya jodoh. Ya. Walaupun terpaksa. Kalau dia sampai nikah terpaksa. Cuman ada sejarah dalam Rasulullah pada masa Rasulullah, ada seorang wanita ya yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak ibuku menjodohkan saya dengan 2 orang dan kemudian aku ini bingung milih yang mana. Yang satu Abu Hazm, yang satu Muawiyah namanya. Kata Nabi, amma Abu Hazm, sedangkan Abu Hazm itu dia miskin, nggak punya harta, kata Nabi. Sedangkan Muawiyah, dia tidak pernah melepaskan cambuknya dari pundaknya. Maksudnya dia suka mukulin wanita. Kalau menurut saya dua-duanya kurang pas, kata Nabi. Bagaimana kalau kau kutunjukkan Fulan bin Fulan? Maka Nabi menunjukkan kepada yang lebih baik. Jadi sebenarnya menjodohkan itu boleh, perjodohan itu dalam Islam boleh. Sepanjang anaknya mau. Tapi kalau nggak mau, nggak cinta saya sama dia, ya udah, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Tapi kalau kan ada yang dijodohkan begitu ketemu, boleh juga nih gitu kan. Oh iya deh, boleh deh gitu ya. Ah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Dan seorang wanita itu boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki. Iya, pada masa Rasulullah itu ada istri Nabi namanya Maimunah. Beliau sudah 2 kali menjanda kalau nggak salah. Maimunah ini ketika Nabi menaklukkan Mekah, tiba-tiba Maimunah ini datang dengan mengendarai onta yang paling bagus, onta Humurun Ni'am. Kalau sekarang Alphard kali ya. Nah, ya. Nah, terus ada isi perhiasan juga di ontanya. Terus dia datang kepada Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah," kata Maimunah ini, "Ya Rasulullah, onta dan penunggangnya ini buat Anda kalau Anda berkenan." Jadi begitu, wahai Rasulullah, onta dan pengendaranya ini kalau Anda berkenan, ini milik Anda. Nah, maka akhirnya Nabi karena dia ngomong begitu, Nabi memanggil pamannya yang bernama Abbas. Nabi minta dilamarkan itu. Akhirnya dilamar jadi istrinya. Boleh kalau tiba-tiba ada yang datang ke yang belum nikah sama yang mana ini? Yang mana ini? Misalnya ada datang kepada salah satu nih ya, bawa Alphard gitu ya, bawa Alphard tuh. Ya, Bang Beto misalnya, Bang Beto nih Alphard sama supir-supirnya ini buat Bang Beto. Wah, yuk gitu kan. Ya Bang Beto ya. Ustaz, Ya. Cewek bawa kopi aja, Ustaz. Bawa kopi aja. Kan tadi Ustaz tanya belum nikah, pura-pura aja Ustaz ah. Podcast. Ya, jadi kalau ada yang datang sama kita misalnya, ya misal nih Pak Ustadz, Alphard sama pengendaranya ini buat Ustadz, wah ayo ya, ayo gitu ya.
Ada ini ada lagi Ustaz nih. Kan sekarang kan kita kalau mencintai seorang wanita pasti kan ditanya sama orang tuanya, kamu kerja apa, orang tuanya siapa, ini Oh, ya. ini. Nah itu jadi ya Bibit, jadi, bobot, bebet. sedangkan si pria ini pengen mencintai benar-benar tapi Oh, ya. dengan apa namanya ininya gitu pribadinya atau Ya. gimana, itu gimana Ustaz? Sebenarnya begini, sebenarnya standar kesolehan seorang menantu itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Ya, kata Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju." Kalau ada yang datang laki-laki melamar putrimu yang engkau tahu agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan dengan putrimu. Karena kalau tidak akan terjadi bencana yang besar. Jadi standar kesolehan seorang menantu laki-laki atau perempuan, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Agama bagus ya dia menutup aurat, kemudian dia melaksanakan 5 waktu paling tidak, ya, taat kepada Allah, ya, kemudian akhlaknya bagus. Kan ada orang agamanya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, ya. Agama bagus tapi kalau marah-marah kebun binatang keluar semua, ya. Kebun binatang keluar Walaupun semua. kaya tuh, Dad, ya? Hah? Walaupun kaya ya. Walaupun kaya. Ya, jadi begini, standarnya cuma 2 untuk cari menantu itu. Agama bagus, akhlak bagus. Mengenai kerja, penghasilan berapa itu bonus. Ya syukur-syukur agamanya bagus, akhlaknya bagus, kerjaan bagus, gaji bagus, semuanya bagus gitu, ya. Ya, dulu ada yang datang ke saya, Pak Ustadz tolonglah cariin jodoh buat saya. Seorang perempuan yang cakep, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kalau perlu dia lulusan UI kedokteran, cantik ini nih. Saya bilang, lu tahu kalau ada yang begitu mending buat gua sendiri ya. Kalau ada yang begitu mending buat gua sendiri ya. Saya begitu Ustaz. Ada begitu. Ya, saya mantap. Nah. Jadi orang tua nanya begini saya besok kabur. Curhat nih, Besok Dad. kabur. Besok kabur. Ya. Ya, memang ada sih wanita yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, kedokteran, bapak kaya raya, pokoknya serba inilah. Kadang kita ketemu dia sama-sama mau. Kita mau beneran, dia mau muntah ya. Itu yang susah ya. Iya. Ini Bang Rudi mau nanya nih, Bang. Ya moga yang mana? Kayaknya kakek mau nanya tuh kakek. Kali belakang mau nanya. Dad. Kakek kayak mau nanya tuh. Mau nanya nggak? Tat, katanya benci sama cinta tuh sama, Tat. Gimana, Tat? Ya, antara benci dan cinta itu memang takarannya harus sama. Kata Nabi, ahbib habibaka haunamma, asa ayyakuna bagidoka yaumamma, wa abghid bagidoka haunamma, wa asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kata Nabi, cintai seseorang itu sewajarnya aja. Ya, cintai seseorang itu sewajarnya saja. Karena siapa tahu suatu saat dia jadi musuhmu. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja. Karena suatu saat dia bisa jadi orang yang engkau cintai. Ya, kan ada SD, teman SD laki perempuan, waktu SD berantem melulu. Gede jodoh, ya. Kita kan nggak pernah tahu. Bento begitu nggak? Ya, oh enggak ya. Oh langsung ya. Ada juga yang tadinya cinta akhirnya benci. Cinta dengan negara ini boleh kata. Kenapa? Cinta dengan negara kita ini boleh. Oh ya, begini. Bagaimana cinta dengan negara? Ya, boleh ya. Cinta dengan negara boleh. Tapi tetap cinta kepada negara tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul dan perjuangan di jalannya. Itu standarnya sudah. Tapi Nabi mengatakan siapa yang menjaga teritorial negaranya, dia menjaga wilayah negaranya, kemudian dia terbunuh atau dibunuh, maka dia termasuk mati syahid. Maka cinta kepada negara, menjaga kondisi negara agar tetap aman, agar tidak dicaplok oleh musuh, itu bagian dari jihad. Ya, bagian dari jihad. Ya. Nah, cuman masalahnya
Kita cinta sama negara, kadang negaranya kurang cinta sama. Sebenarnya bukan negaranya yang kurang cinta sama kita, pengelolanya kali ya. Pengelolanya yang kadang kurang. Ini lagi rame sekarang ya. Anggota dewan lagi naik semua gajinya, kita pajaknya yang naik gitu ya. Wallahu a'lam. Pinggir jurang nih kayaknya. Nih pengelola maksudnya siapa tuh? Wah, pengelola. Banyak lah pengelola lah ya. Yang kemarin yang milih siapa itu kan? Yang 8% tuh ya. Yang milih bento gitu. Milih bento kayak. Tapi tetap tugas kita itu kata Nabi, tugas kita kepada pemimpin itu cocok atau tidak, tugas kita mendoakannya agar senantiasa diberi hidayah oleh Allah, ya, agar senantiasa ditolong. Udah itu. Tapi kalau udah didoakan dapat hidayah, ditolong masih aja, ya udah doa yang lain juga nggak apa-apa ya. Sekarang orang kan berdoa itu ada dua, doa untuk kebaikan atau keburukan, ya boleh. Ya. Jadi, monggo silakan. Ada kisah Set, Apa itu? dengan cinta tulus gitu Oh ya, kepada sang pencipta. oh ya. Ini ada pertanyaan, ada nggak pada zaman Rasulullah itu kisah tentang cintanya seseorang kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan bahwa Rasulullah itu mempunyai seorang sahabat. Sahabat ini sahabat yang pendek, cebol, ya. Mohon maaf ini ya. Tapi ini fakta ya. Jadi dia pendek, tidak seperti sahabat yang lain yang tinggi. Sahabat ini jelek, ya. Jelek, nggak tampan kayak sahabat yang lain. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Nggak, saya kesini aja ya. Jadi dia pendek, jelek, kulitnya hitam, ya, hitam, ya. Kemudian miskin, ya. Jadi hitam, jelek, pendek, miskin. Bukan vokalis juga tadi. Bukan dia. Kalau ya. Jadi satu ketika sahabat ini, tapi dia sahabat yang luar biasa, mempunyai iman, tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. Sahabat yang hitam, pendek, jelek dan miskin ini namanya Julaibibah. Nah, satu ketika Julaibibah ini karena dia walaupun pendek, dia laki-laki normal. Satu ketika dia pingin menikah. Ya, Maka dia ngelamar seorang gadis. Begitu dilamar gadisnya menolak. Kata gadisnya, "Idi, jijai bajai," gitu kan. Ditolak dia ya, ditolak. Wah, sakit hati dia, sedih. Tapi dia nggak putus asa, ya. Dia ngelamar gadis yang lain. Begitu dilamar gadisnya, siapa yang ngelamar Pak? No, Julaibibah. Idi, sopat gitu cowok gitu ya, kata dia ya. Nolak ya. Kemudian gadis yang ketiga dilamar juga. Dia nanya sama bapaknya, siapa yang ngelamar saya Pak? No, Julaibibah, sowat gitu loh gitu ya. Dia menolak ya. Akhirnya sedih Julaibibah, ditolak gitu ya. Tapi dia normal. Hari ini kan banyak orang ganteng, tinggi, tegap ya. Tapi gemulai, aduh sadap gitu ya. Makan es krim terus es krimnya jatuh, jatuh. Padahal gagah gitu ya. Julaibibah pendek tapi normal ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Dia mengadukan apa yang ia alami. Dia berkata, "Ya Rasulullah, alaisa man amana billahi wa saddaqa bik yadkhulul jannah wa yuzawwaju minal huril in." Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan ajaranmu, kelak kalau mati dia akan masuk surga dan akan dinikahkan dengan para bidadari? Maka Rasulullah menjawab, qala bala, benar yang kau ucapkan. Karena semiskin-miskinnya orang di surga, yang paling kere itu surganya paling bawah. Itu yang paling kere itu. Yang sholatnya Senin Kemis, kadang Jumat doang gitu kan. Itu yang paling bawah. Yang paling bawah itu, paling kere, dia mendapatkan 2 bidadari. Itu yang paling kere. Ya. Oh, kalau ini mah Masya Allah ini bisa 10 bidadarinya. Ya. Satu bidadari, satu lagi juga pembantu gitu. Wah, ya. Dan kalau orang yang mati syahid, dia dinikahkan dengan 72 bidadari.
Jadi tiap orang itu tergantung tingkatan surganya. Tapi yang paling bawah itu 2 orang bidadari. Maka Julaibibah berkata, benarkah akan dinikahkan dengan para bidadari? Kata Nabi, benar yang kau ucapkan. Baru dia mengutarakan tuh, fama balu ashabika la yuzawijuni. Tapi kenapa sahabat-sahabatmu tidak ada yang mau menikahkan putrinya dengan aku? Maka Rasulullah itu sedih juga mendengar cerita dia, sedih gitu ya. Manusiawi. Rasulullah sedih. Rasulullah apa kalau bahasa kita itu speechless gitu ya. Sempat terdiam sejenak Nabi. Oh, gitu kan? Terdiam. Akhirnya baru Nabi, karena Nabi itu seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, seorang nabi, maka beliau kemudian memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah jalan keluar yang pasti, tidak sekedar janji, apalagi cuma basa-basi. Karena Rasulullah bukan seorang politisi yang kerap kali ingkar janji. Ya. Betul. Betul. Maka Rasulullah berkata itu ya, idhab ila baiti fulan wa kullahu anna Rasulullah yatlubu ibnatakum. Datanglah ke rumah fulan dari kalangan Ansor dan katakan kepadanya bahwa Rasulullah meminang putrinya untukmu. Maka dia datang tuh ke rumah orang tuanya. Tok tok tok, assalamualaikum, kata Julaibibah. Dibuka pintunya, ma baluka ya Julaibibah. Ada apa wahai Julaibibah? Kata Julaibibah, inna Rasulullah yatlubu ibnatakum. Sesungguhnya Rasulullah meminang putrimu. Bahwa orang tuanya senang itu. Qala wa ni'matu ain malladhi bi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini kabar gembira. Siapa yang tidak ingin punya menantu Rasulullah? Begitu dia. Maka Julaibibah berkata, lakinnahu yatlubu hali ana. Tapi Rasulullah meminang putrimu untukku. Hah? Kaget bapaknya. Speechless ya. Hah, gitu ya. Sedetik, 2 detik gitu kan. Akhirnya buat kamu. Iya. Akhirnya kata bapaknya, Allahul Musta'an. Kalau begitu Allah Maha Penolong. Ya hati-hati orang Arab kalau sudah Allahul Musta'an kecewa itu sudah ya. Aduh ya. Aduh. Allahul Musta'an. Sama kita juga kalau tidak bisa apa-apa, Allahul Musta'an. Kalau begitu Allah Maha Penolong. Maka kata itu, kamu duduk dulu wahai Julaibibah. Aku akan musyawarah dengan istriku. Maka bermusyawarah itu sama ibunya, sama istrinya. Ya. Begitu musyawarah, ibunya marah-marah. Ya. Kata ibunya, awakana Abu Bakar, au Umar, au Utsman, au Ali, alam yajid Rasulullah ghairu hada. Kenapa Rasulullah meminang putri kita untuk Julaibibah? Kenapa bukan untuk Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Apa Rasulullah nggak punya orang lain selain Julaibibah? Ya. Akhirnya kata ibunya, kita tolak pinangan Rasulullah. Ya, ditolak. Nah, anak gadis yang jadi pilihan Nabi mendengar teriakan ibunya. Dia keluar, ma bikuma, ada apa dengan kalian? Kata bapaknya, inna Rasulullah yatlubu li fulan. Rasulullah meminang engkau untuk seseorang. Qalat wa ma taqulan, apa jawaban yang akan kalian berikan? Kata ibunya, narudduhu wa nara. Kita tolak setelah kita pertimbangkan. Gantian anak gadisnya yang marah. Kata anak gadisnya, ataruddani amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian hendak mencampakkan urusan Rasulullah? Saking semangatnya nih. Dulu nih. Tarik potong ya. Kalau masalah cinta, Masya Allah Ustaz ya ceritanya. Anak gadisnya marah itu. Kemana kalian campakkan firman Allah yang menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina idfa'uni ilaihi wa mallahu ayyudayyi'ani. Kemana kalian campakkan firman Allah yang mengatakan tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah jika datang keputusan Allah dan Rasulnya kemudian dia lari dari keputusan Allah dan Rasulnya dan dia memilih keputusan-keputusan yang lain. Barang siapa yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Terima pinangannya, karena Allah tidak akan pernah melupakan saya. Wah, ini luar biasa ini. Ada nggak gadis kayak gini nih? Saya mah juga mau kalau ada begini ya. Udah cakep ya, kembang Madinah gitu kan. Terima pinangannya.
karena Allah tidak pernah melupakan saya. Itu jawaban luar biasa itu. Akhirnya diterima, Julaibibah, pinanganmu diterima. Yang nerima gadisnya sendiri. Lari itu Julaibibah ke rumah Nabi. Diceritakan semuanya, akhirnya Nabi gembira itu. Tersenyum gembira sampai wajah beliau memerah. Saking gembiranya. Akhirnya apa kata Nabi? Rahimahullah. Semoga Allah merahmati gadis itu. Doanya Nabi nih. Semoga Allah merahmati gadis itu dan merahmati engkau wahai Julaibibah. Langsung didoain Nabi. Didoain, langsung akhirnya terjadi pernikahan. Pernikahannya meriah padahal Julaibibah itu miskin. Ya. Kenapa? Semua pada nyumbang. Semua yang cowok-cowok yang normal-normal itu, yang ganteng-ganteng, patah hati. Akhirnya mereka udahlah ini buat lu aja deh. Sebenarnya buat ngelamar dia, tapi karena lu duluan, udahlah buat lu ya. Semuanya pada nyumbang. Ya, yang tadinya mau ngelamar gadis itu gak jadi. Udah buat Julaibibah aja lah. Hada fursatun la tu'awwad kata mereka. Ini adalah kejadian yang langka. Tapi ini bukan tentang Beauty and the Beast, ya. Ini kisah terjadi pada zaman Rasulullah. Akhirnya menikah Julaibibah. Dan ketika pernikahan telah selesai, yauma lailatuz zafaf, pada waktu malam pertama. Malam yang ditunggu-tunggu oleh para pemuda, ya. Malam yang ditunggu-tunggu para gadis. Pada malam itu Julaibibah hendak mengetuk kamar istrinya. Dia mau ketuk pintu kamar istrinya, terdengar panggilan jihad. Ya khailallah hirkabi, ya khailallah hisbuti. Wahai tentara Allah, tunggangi kuda kalian. Wahai tentara Allah, mantapkan langkah kalian. Wih, Julaibibah bingung tuh. Depan kamar istrinya bingung. Antara jihad atau perang di dalam gitu kan. Bingung dia ya. Antara jihad atau perang nih gitu ya. Tapi akhirnya cintanya kepada Allah tumbuh. Cintanya kepada Rasulullah tumbuh. Cintanya kepada jihad di jalan Allah tumbuh. Dia ambil pedangnya, dia pakai baju perangnya itu. Dia siapkan kudanya. Mertuanya nanya, Julaibibah mau kemana kau? Saya mau memilih bidadari yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ditinggal itu. Gile lu, main tinggalin aja gitu ya. Iya, dia bilang, saya lebih memilih bidadari yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dipacu kudanya itu. Menuju medan pertempuran. Ya. Ditinggalkan istrinya dengan perhiasannya yang masih lengkap. Maka akhirnya terjadi pertempuran, Julaibibah menerobos dan akhirnya dia gugur. Setelah dia menumbangkan 7 orang kafir, akhirnya dia gugur. Dan ketika perang telah selesai, Rasulullah SAW berkata, hal tafkiduna min ahad. Apakah kalian kehilangan seseorang? Maka yang bagian mencatat mengatakan, qalu nafkidu fulanan wa fulanan wa fulana. Kami kehilangan fulan. Tapi tidak ada yang menyebut nama Julaibibah. Karena mereka menyangka Julaibibah berada di kamar istrinya. Maka Rasulullah bertanya lagi, hal tafkiduna min ahad. Apakah kalian kehilangan seseorang? Qalu nafkidu fulanan wa fulanan wa fulana. Semua yang gugur sudah disebutkan, tapi tidak ada nama Julaibibah. Sekali lagi mereka menyangka Julaibibah sedang malam pertama. Ya. Maka Nabi mengatakan, lakinni afkidu akhi Julaibibah. Tapi aku kehilangan saudaraku yang bernama Julaibibah. Rasul tahu karena malaikat ngasih tahu. Qumu ma'i linatlubahu fil qatlah. Kita cari jasadnya di antara orang-orang yang gugur. Tumpuk-tumpuk tuh. Nah, ketumpuk-tumpuk, akhirnya ketahuan. Dia di tengah, di sekitarnya ada 7 orang kafir. Maka Nabi duduk, Nabi mengangkat jasad Julaibibah, membersihkan wajahnya penuh debu dan darah, ya, sehingga lengan Nabi itu penuh dengan debu dan darah. Kemudian Nabi mengatakan, qatala sab'atan minal musyrikina wa qatalu. Hada minni wa ana minhu. Hada minni wa ana minhu. Dia telah membunuh 7 orang kafir. Akhirnya dia pun terbunuh. Dia adalah bagian dari kehidupanku dan aku adalah bagian dari kehidupannya. Maksudnya apa? Dia akan selalu bersama-sama dengan Rasulullah di surga. Maka kemudian Rasulullah meletakkan jasad Julaibibah. Beliau mundur, kemudian beliau tersenyum. Kemudian beliau menangis dan tangisannya terseduh-seduh. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tatabassam wa tabki. Wahai Rasulullah, engkau tadi mundur,
kemudian kau tersenyum, dan kemudian kau menangis terseduh-seduh. Kata Nabi, aku mundur karena malaikat memberitahukan kepadaku bahwa para bidadari berebut untuk menyentuh jasadnya Julaibibah. Maka aku tersenyum. Dan aku menangis karena aku teringat bagaimana Julaibibah yang ditolak oleh para gadis. Hari ini dia menjadi rebutan para bidadari. Julaibibah yang diremehkan oleh banyak pemuda. Tapi hari ini dia mengambil surga yang luasnya 7 lapis langit dan bumi. Apa kata Nabi? Apa yang diberikan oleh Julaibibah? Dia hanya memberikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia meninggalkan cinta duniawinya di malam pertamanya. Maka Julaibibah kemudian mendapatkan julukan rajulun tasabaqat ilaihi hurul ain. Dialah laki-laki yang menjadi rebutan para bidadari. Masya Allah. Kita ini kira-kira jadi rebutan bidadari atau enggak nih ya? Ntar jadi rebutan debt collector lagi ya. Julaibibah itu rebutan bidadari itu. Ini kisah tentang orang-orang yang mendahulukan cintanya kepada Allah, Rasul, dan juga perjuangan di jalannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu ada apa dengan cinta. Nah, itulah ada apa dengan cinta ya. Baik, saya kembalikan kepada Bang Bintu ini. Kayaknya udah waktunya kita ini. Oke, terima kasih buat semuanya dan terima kasih juga buat Ustadz Mujahid yang sudah menjelaskan pembahasan ada apa dengan cinta. Ada apa dengan yang cinta. pasti sangat seru banget ya, ada Masya sangat besar. Allah. Oke, semoga dengan pembahasan ini semoga menjadi bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Kami dari tim Saja Channel pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.